Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mengingat saudara bahwa tahun ini kita memperingati 500 tahun dari peristiwa Wartburg, saudara. Jadi Martin Luther pada 1521 dia sudah dikondem di dalam Diet of Worms, lalu setelah itu dia akan diamankan. Kelihatannya ditangkap tapi dia itu diamankan. Setelah diamankan dia itu dikurung di dalam Wartburg Castle, saudara. Dan di sana dia diberikan Alkitab Perjanjian Baru yang sudah disusun oleh Erasmus, saudara. Erasmus adalah orang yang sangat dipakai Tuhan ya. Dan setelah itu saudara, Martin Luther dari catatannya Erasmus tersebut belum sempurna menerjemahkan Alkitab tersebut ke dalam bahasa Jerman, saudara. Dan bersamaan dengan itu juga Martin Luther juga menulis dan menerjemahkan khotbah-khotbah di dalam bahasa Jerman. Ini adalah satu buah langkah yang sangat penting, saudara ya, menerjemahkan dan menuliskan khotbah untuk dikhotbahkan di dalam bahasa Jerman, di dalam bahasa daerah, saudara. Bukan lagi khotbah-khotbah di dalam bahasa Latin yang tidak bisa dimengerti, namun khotbah di dalam bahasa daerah berdasarkan kitab suci, saudara. Nah, saudara, kita memperingati peristiwa tersebut, saudara. Oleh karena itu tema kita di dalam keseluruhan baik dewasa maupun anak-anak adalah perdengarkanlah firman. Di dalam satu demi satu sesi kita akan urutkan atau akan kerucutkan ke dalam hal itu ya, perdengarkan firman. Termasuk hal ini, saudara. Kita nanti akan secara khusus berbicara tentang otoritas gereja dan akan kita lihat secara khusus juga tentang Leipzig debate, saudara. Tapi sebelum menuju ke sana, saudara, kita akan melihat rangkaian hal yang membuat kita menuju ke sana, saudara. Jadi kita sudah melihat bahwa Martin Luther adalah orang yang sangat dipakai oleh Tuhan di dalam urusan reformasi. Namun kita harus kasih satu buah kurungan bahwa Martin Luther itu dipakai oleh Tuhan di dalam Wittenberg. Kalau saudara tidak enak pakai kata kolam ekosistem lah ya. Jadi reformasi yang di sekitar Martin Luther adalah Wittenberg Reformation. Bedanya apa? Beda ekosistem. Kalau kita bicara tentang Zwingli, kita bicara Calvin misalkan, saudara ya, itu adalah bicara di dalam ekosistem Swiss. Di dalam ekosistem Swiss, saudara, mereka itu lebih banyak berkutat dengan humanisme, saudara. Nah, humanisme itu lebih banyak konsentrasi tentang satu buah kehidupan yang baik, Christian living. Orang-orang yang di Wittenberg seperti Martin Luther, saudara, dia punya ekosistem adalah ekosistem skolastikisme, saudara. Sementara skolastik tidak banyak mempedulikan tentang kehidupan praktis yang baik, saudara. Tentu kita tidak bisa betul-betul membuat satu buah distingsi yang sangat tajam. Oh, kalau begitu Martin Luther nggak peduli dengan kehidupan yang baik. Atau di sisi yang sebaliknya kita menuduh, oh kalau gitu Zwingli nggak peduli dengan kebenaran. Ya of course nggak seperti itulah. Cuman kita melihat, saudara, bahwa aroma utama dari Wittenberg itu adalah urusan skolastik. Sudah melihat, saudara ya, skolastik itu bukan satu buah jenis teologi tertentu. Skolastik adalah metode, kira-kira begitu. Metode bagaimana kita bisa memperoleh hal yang benar, hal yang tidak salah. Jadi kebenaran bukan di dalam sense truth of God, nggak harus begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh hal yang benar, hal yang tidak salah. Epistemologi lah, pendek katanya ya. Kalau zaman sekarang kita sebutnya itu epistemologi. Untuk membuat kita itu bisa mengerti apa yang tidak salah. Itu adalah pergumulan dari Wittenberg Reformator. Sementara Swiss, saudara, lebih banyak bergumul dengan bagaimana kita memperoleh jenis kehidupan yang baik. Maka kita bisa melihat ya, misalkan ya Calvin ya, dia sangat berfokuskan tentang apa? Tentang kehidupan masyarakat di Jenewa, gitu ya. Jadi berbeda. Kalau Luther dia sangat concern dengan urusan apa? Isi dari doktrin.
doktrinnya benar atau enggak, pengajarannya benar atau enggak, cocok sama canon law atau enggak, itu adalah urusan dari orang-orang di skolastik, saudara. Apakah kalau sudah demikian berarti pengaruh humanisme enggak ada sama sekali bagi Luther? Oh ya, tentu saja tidak begitu ya. Jadi kita mesti biasakan ya, ada ekosistem yang paling utama, tapi bukan berarti tidak ada pengaruhnya. Salah satu pengaruh yang paling besar tentu saja adalah Erasmus dari Rotterdam itu, saudara, yang banyak dipengaruhi oleh humanisme, lalu karyanya dia yang sangat besar itu dia menerbitkan Alkitab Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani. Beberapa terjemahannya dia itu diberikan komen-komen dan komennya beberapa diantaranya mengikuti dari satu orang namanya adalah Lorenzo Valla, saudara. Saya akan tunjukkan beberapa dari terjemahan dari terjemahan dari Erasmus, saudara, yang akhirnya itu nanti akan memberikan nuansa yang berbeda sekali ketika kita mendekati praktek kehidupan Kristen. Salah satu yang kita sudah sama-sama lihat, saudara, adalah dari Injil Matius ya. Matius pasal 3, saudara. Kita bisa melihat ya di dalam Matius pasal 3 ada kata-kata Tuhan Yesus, bertobatlah, gitu ya. Bertobatlah. Di dalam bahasa Latinnya, bertobatlah itu adalah lakukanlah sakramen penance. Tetapi bahasa Yunaninya metanoia. Metanoia itu ya, mengikuti tafsirannya Lorenzo Valla, metanoia itu artinya bukan pergilah kepada sakramen penance, tapi putarlah keseluruhan kehidupanmu. Nah, itu yang diikuti oleh Luther, saudara. Jadi pengaruh terjemahannya Erasmus kepada dalam bahasa Yunani dan komen-komennya dia itu sangat mempengaruhi Luther juga, saudara. Misalkan saya ambil lagi ya, Lukas pasal 1 ayat 28. Nah, ini nanti akan banyak mempengaruhi doktrin Katolik, saudara. Saudara tahu ya, kita tahu ya, ada doa Salam Maria. Betul ya, doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu diambil dari ucapan Marta kepada Maria. Yaitu apa? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Betul ya? Penuh rahmat Tuhan sertamu. Apa itu artinya penuh rahmat Tuhan sertamu? Penuh rahmat di dalam komennya naskah Vulgata, saudara, yang dimengerti oleh mereka penuh dengan rahmat Tuhan itu artinya adalah Bunda Maria. Itu penuh. Sangat full itu ya rahmat Tuhan, sehingga dari kepenuhan rahmat Tuhan yang ada di dalam dirinya dia bisa disalurkan kemana-mana. Tetapi saudara, Erasmus memilih terjemahan yang berbeda. Penuh rahmat Tuhan artinya bukan full of grace, tapi the heavily favored one. Kamu yang sangat dikasihi, ya. Kamu yang sangat penuh rahmat Tuhan itu artinya bukan isinya penuh sampai mau luber-luber sehingga bisa disalur-salurkan kemana-mana, saudara. Kayak toren yang sudah penuh sekali ya, atau tong yang sudah penuh sekali. Tetapi heavily favored, yang sangat dikasihi, yang sangat dikaruniai, yang sangat mendapatkan kespesialan, yaitu apa? Yaitu dia akan dipakai untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Lalu satu lagi, saudara, yang mungkin juga mencolok ya, Efesus pasal 5 misalkan ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Nah, ini seringkali dipakai di dalam pernikahan. Kata-katanya apa? Rahasia ini besar ya. Rahasia ini besar. Yang kumaksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Waktu bicara tentang suami dan istri ada kata-kata rahasia ini besar. Nah, saudara, kata rahasia ini besar, bahasa Yunaninya adalah mysterion. Mysterion, bukan rahasia, bukan secret, tapi misteri. Misteri ini besar, mysterion ini besar. Tetapi di dalam bahasa Latinnya adalah kata-katanya sacramentum. Sakramentum ini besar, sehingga diterjemahkan apa? Sakramen ini besar. Pernikahan jadi sakramen gara-gara apa? Gara-gara Efesus pasal 5 diterjemahkan oleh naskah Vulgata sebagai sakramen. Padahal di dalam bahasa Yunaninya misterium. Di dalam LAI diterjemahkan rahasia, saudara. Diterjemahkan misteri mungkin lebih tepat ya. Tapi ya, rahasia itu kan seperti kayak sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Kalau misteri kan bukan begitu, saudara. Tetapi ya, oke lah. Kita tahu bahwa keterjemahan punya kelemahan. Tapi kita bisa tahu, saudara, bahwa karyanya Erasmus yang sangat dipengaruhi oleh humanisme ini juga tetap punya pengaruh kepada Martin Luther. Meskipun, saudara ya, sekali lagi ya, sebagai Wittenberg reformer, urusan utamanya Luther itu bukan kepada good life atau good living, good practice, bukan. Tapi urusannya dia adalah tentang urusan doktrinal mana yang lebih benar. Jadi Luther ada di dalam aroma, saudara, ada di dalam ekosistem skolastik. Nah, minggu lalu kita sudah melihat, saudara, bahwa di dalam zaman skolastik ini, saudara, zaman di mana manusia itu banyak berpikir tentang bagaimana saya bisa memperoleh sesuatu yang benar. Ini ada dua jalur pikir yang utama, saudara. Jalur pikir yang lebih lama dikasih nama Via Antiqua. Ini tokoh yang penting adalah Thomas Aquinas, lalu Duns Scotus. Ini seringkali disebut sebagai realism, saudara ya. Via Antiqua. Nah, ini adalah satu buah pandangan yang bersifat optimis terhadap akal manusia. Akal manusia. Saudara kalau membaca tulisannya Thomas Aquinas, saudara akan sangat kagum tentang runutnya cara dia berpikir.
Dia akan menyajikan satu buah tesis, lalu setelah itu dia akan menyajikan satu buah refutation, ya. Jadi satu buah pendapat, lalu kontra dari pendapat tersebut, lalu jawaban dari kontra pendapat tersebut, lalu kesimpulannya, gitu ya. Jadi doktrin dibicarakan dengan cara yang sangat-sangat ketat seperti itu, saudara. Ini adalah metode yang sangat optimis terhadap akal. Oleh karena itu, bergeraknya satu buah argumen adalah banyak sekali memakai akal. Saya mengatakan ini, keberatannya adalah ini. Lawan dari keberatannya adalah ini. Jawaban dari keberatannya adalah ini. Oleh karena itu kesimpulannya adalah ini. Gitu ya. Jadi kira-kira itu adalah optimisme, saudara. Jadi kita belajar untuk mengerti tentang segala sesuatu, termasuk mengerti tentang Allah dengan cara mempelajari apa yang ada, lalu berpikir, benalar, sampai menghasilkan satu buah kesimpulan. Ambil contoh, saudara. Kita sudah pernah mengatakan ya, kita tahu, saudara, bahwa baik itu baik. Maksudnya kita itu lebih senang kalau jadi orang baik daripada jahat ya. Baik dalam artian good ya, not evil ya. Bahwa baik itu baik. To be good is good, to be evil is bad lah gitu kan ya. Jadi untuk menjadi orang jahat itu bad. Nah kita tahu, saudara, bahwa konsep tentang Tuhan ya, kita bikin satu buah konsep dulu ya. Tuhan adalah baik. Oleh karena itu, kita tahu bahwa sense ini baik, sense itu baik, sense itu baik. Kalau kita kepengen tahu yang namanya Tuhan itu seperti apa, tentu saja yang baik ini kita maksimalkan. Itu namanya Tuhan. Lalu yang jahat-jahat kita hilangkan. Itulah Tuhan. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan? Dia yang sangat baik dan tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Dia yang sangat maha kuasa dan tidak ada kerapuhan dalam dirinya. Kira-kira begitu, saudara. Melalui metode berpikir seperti itu. Apakah metode berpikir seperti ini ada dasarnya di dalam Alkitab? Bukan, nggak ada dasarnya sama sekali loh. Tuhan Yesus pernah mengatakan, misalkan saudara ya, coba lihat ya, bapak mana di dalam dunia ini, kalau anaknya minta roti dikasih kalajengking, apa ada itu? Mana ada itu kalau anak minta ular lalu dikasih batu sama bapaknya, atau minta ikan, nggak ada anak minta ular, sudah anak yang aneh sudah. Anak minta ikan lalu dikasih ular sama bapaknya, kan nggak ada kan ya. Kamu bapak yang jahat saja di dalam dunia ini bisa mengerti memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi bapakmu yang di sorga. Jadi untuk mengenal Allah, bagaimana saudara? Untuk mengenal Allah, lihatlah apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita amplifikasi semua yang baik pol ke sana, yang jahat kita eliminir, nggak ada sama sekali. Maka itulah figurnya Allah. Nah ini saudara, optimis terhadap akal. Nah tapi saudara, jalur yang lebih belakangan seringkali disebut sebagai nominalisme atau via moderna, saudara. Ini beberapa tokoh pentingnya adalah William of Ockham, lalu ada juga Gabriel Biel, saudara. Dia mengatakan bahwa nggak bisa loh, akal kita itu tidak sekuat itu. Oke, mungkin akal kita itu bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sangat baik, tapi untuk mengerti divine, hal yang ilahi, nggak cukup pakai akal. Lalu kalau gitu mesti bagaimana? Ya kita mesti lari kepada Alkitab. Saudara, ini jangan buru-buru kita langsung, oh kalau begitu sudah sola scriptura ya di sini. Belum. Jadi ini adalah jalur pikir, saudara, yang terutama bukan mau menegaskan tentang otoritas Alkitab, tetapi mau menegaskan tentang pesimisme terhadap kemampuan akal manusia. Jadi ini ya, ini belum ya mengutamakan tentang betapa otoritatifnya Alkitab. Belum sampai kesimpulan itu. Tapi kesimpulannya adalah betapa akal manusia itu tidak sekuat itu. Jangan terlalu jangan terlalu optimis, bos. Akar pikiran orang itu nggak sanggup untuk memikirkan yang ilahi. Dan minggu lalu saya sudah sempat katakan, saudara, hasil dari pemikiran tentang Allah dengan metode seperti ini, saudara, akhirnya akan menghasilkan model Allah yang kira-kira sama atau beda sama yang ada di dalam Alkitab. Menurut Anda? Beda atau sama? Beda ya, beda. Kalau kita misalkan lihat di sini ya, manusia yang powerful itu bagaimana? Powerful itu artinya bisa execute apapun yang dia mau. Yang maha besar, maha kuasa ya. Saudara bayangkan, saudara andai kata Anda tidak punya Alkitab ya, bayangkan figur yang saya katakan seperti ini. Maha kuasa, bisa melakukan apa saja yang dia mau dan melakukan apa saja yang dia mau. Dia bukan cuma bisa, tapi dia betul-betul melakukan apapun saja yang dia mau. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, dan dia tidak mau dihalangi oleh siapapun juga. Dia akan execute apapun saja yang dia mau. Saudara kira-kira punya gambaran seperti apa? Mungkin saudara gambarannya adalah Thanos kuadrat. Tapi saudara kita punya gambaran di dalam kitab suci kita. Allah kita yang melakukan apapun saja yang dia mau dan execute segala sesuatunya dengan power yang paling besar. Dia nyatakan itu dengan cara bagaimana? Mengutus anaknya yang tunggal, mati, berdarah di atas kayu salib. Itu adalah peragaan tentang powernya Allah yang paling gede, saudara. Kan beda banget, saudara. Beda banget. Jadi, apakah hal ini artinya akal kita itu buruk dan mesti kita buang? Ya enggak, cuman ya kita enggak bisa terlalu optimis terhadap akal. Kalau enggak bisa terlalu optimis terhadap akal bagaimana? Ya larilah kepada Alkitab untuk kita mau mencari kepada yang divine. Nah ini, saudara,
nantinya sangat ditegaskan oleh Martin Luther, saudara, khususnya di dalam Heidelberg Disputation. Ini minggu lalu kita sudah lihat, saudara, bahwa tekanannya adalah kita mesti mengenal Allah melalui kitab suci, dan kitab suci pun kita mesti baca secara khusus melalui kacamata Christ Crucified. Kristus yang tersalib, bukan cuma Alkitab, tapi kita mesti membaca bagian-bagian kitab suci dengan cara melihatnya melalui lensa Kristus yang tersalib. Nah, ini salah satu metode, saudara, yang minggu lalu kita sudah sempat bahas, saudara, ya. Ketika Musa itu kepingin mengenal Tuhan, Tuhan tunjukkan aku kemuliaan-Mu, dan Tuhan bilang apa? Kamu cuman aku tunjukkan belakangku. Belakangku, di dalam bahasa Latin belakang itu adalah posteriori. Kamu akan melihat belakangku, posteriori. Sementara posteriori itu artinya sama, saudara, dengan yang manifest. Jadi di dalam bahasa Latin tulisannya Martin Luther, saudara, ya, tulisan Martin Luther dari Disputasi Heidelberg gitu ya. Manusia itu hanya bisa disebut sebagai teolog atau hanya bisa disebut sebagai orang Kristen kalau dia itu mengenal Allah berdasarkan apa yang manifest, berdasarkan apa yang kita lihat dari belakangnya Allah. Dan apa itu belakangnya Allah? Belakangnya Allah adalah Christ Crucified. Jadi kalau kita mau melihat ya ucapan ya, Tuhan, Tuhan, pengasih, penyayang, panjang sabar, yang dideskripsikan oleh Tuhan Allah itu ya, ketika dia melewatkan dirinya dari hadapan Musa di atas gunung itu kita akan lihatnya paling clear di mana, saudara? Di dalam Yesus Kristus yang tersalib. Nah, itu adalah metode hermeneutik. Bagi Luther, saudara, adalah bodoh ya, orang yang mau membaca Allah keluar dari lensa Kristus yang tersalib. Lain daripada itu, Anda akan mendapatkan gambar tentang Allah yang akan bikin Anda mati. Kira-kira begitu, saudara. Bagi Luther, saudara. Nah, ini kita juga sudah melihat, saudara, bahwa ada sumbangsih lain, saudara, selain kita bicara Wittenberg Reformer, urusan dengan skolastik, dan kita juga bisa melihat secara sangat spesifik kepada satu manusia yang namanya Martin Luther, yaitu dia punya semacam anxiety. Dia punya angst di dalam hatinya, dia punya Anfechtungen di dalam bahasa Jermannya. Saya juga nggak tahu bagaimana terjemahkan, saya juga bukan ahli Jerman, saudara. Itu seperti kayak perasaan yang gelisah yang mendalam, saudara. Dia punya perasaan itu, saudara. Sehingga dia itu bertanya-tanya, di mana saya bisa mendapatkan perkenanan Allah? Di mana saya bisa bertemu dengan Allah? Mirip dengan ucapannya Musa, saya ingin melihat kemuliaan Tuhan. Dan Musa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kamu mau melihat kemuliaanku, kamu harus melihat belakangku. Lain daripada itu, kamu mati, Musa. Bagi Luther, saudara, orang yang mau melihat Tuhan atau mau mempelajari kitab suci selain daripada melalui Kristus yang tersalib, itu idiot, saudara. Idiot. Karena apa? Cari mati itu, bunuh diri itu. Kepengen ngintip Allah di dalam bahasanya Luther ya, secara telanjang, itu artinya cari mati itu. Kita hanya bisa melihat Allah dan hidup kalau kita ketemu dengan gracious God, dan itu ada di dalam Christ Crucified. Itu ada di dalam Disputasi Heidelberg, saudara. Nah, saudara, ketika kita mengatakan ya, memakai kitab suci sebagai satu buah lensa untuk melihat, saudara, maka secara implikasi, kita seperti kayak diajak untuk melihat bahwa gereja pada waktu itu sudah punya canon law loh. Kalau kita mau tanya apa-apa tentang kehidupan beragama, kita lihatnya kepada canon law. Tapi Luther sudah sangat menekankan di dalam Disputasi Heidelberg ini, lihatnya kepada kitab suci, saudara. Nah, ini secara tidak langsung, saudara. Secara tidak langsung, perlahan-lahan, saudara, akan makin kenceng ya, bola liar yang akhirnya nyodok-nyodok kepada urusan otoritas kepausan. Itu sesuatu yang tidak diintensikan oleh Luther, saudara. Sekali lagi ya, dia adalah orang yang hidup di dalam aroma skolastik ini, saudara. Tujuannya dia adalah against scholastic theology, saudara. Dia against scholastic method lah. Itu urusannya Luther adalah ke sana, saudara. Tapi secara tidak terlalu dia sadari, saudara. Bola liar yang dia tendang-tendang, saudara. Karya-karyanya dia, saudara. Akhirnya akan bergulir, saudara, ke dalam urusan apa? Otoritas. Ada canon law loh, kita sudahan gereja itu. Terus kamu seperti kayak mengatakan kita mesti punya satu buah overhaul theology. Teologi itu mesti turun mesin dan sekarang mesti dimulai ulang dengan cara seperti ini. Dengan cara teologi salib. Kamu mesti mau melakukan itu ulang, itu artinya kamu mulai nentang-nentang otoritas gereja. Dan kita tahu, saudara, isu tentang otoritas gereja itu sudah mulai dicium-cium, saudara, secara tajam ya oleh gereja sejak 95 tesis, saudara. Karena apa? Karena di dalam 95 tesis Luther juga ada tulis, saudara. Ucapannya dia, meskipun masih sangat positif tentang indulgensia, sekali lagi ya, mengingatkan ya, Luther itu di dalam 95 tesis memberikan kutukan bagi mereka yang tidak percaya indulgensia. 95 tesis loh. Dia masih mengutuk orang yang nggak percaya indulgensia. Terkutuklah mereka yang nggak percaya indulgensia. Tapi terberkatilah mereka yang membela indulgensia dengan cara ngelawan para pengkhotbah indulgensia yang ngawur. Kira-kira begitu, saudara. Ucapan di dalam tesisnya Luther itu, saudara.
Jadi saudara, di dalam 95 tesis dia somehow masih membela indulgensia. Tetapi saudara, dia mengatakan, mempertanyakan saudara, dispute lah. Satu buah isu kita boleh percakapkan di dalam universitas. Dan memang pada waktu itu sistemnya seperti itu saudara, ada gereja. Gereja punya pandangan resminya gereja. Tapi saudara, sebelum masuk sebagai pandangan resminya gereja, ada universitas. Ada kaum scholar. Dan mereka di sini rajin melakukan disputasi. Nah setelah melakukan disputasi, akhirnya disepakati barulah jadi satu buah doktrin resmi di dalam gereja. Jadi di sini saudara ngapa-ngapain nggak apa-apa saudara. Koprol juga boleh di sini saudara. Saudara mau akrobat kepala di bawah, mau keluarin lidah terserah di sini sebetulnya Mas Ian saudara. Cuman masalahnya sekali lagi ya pada waktu itu saudara, ada printing press. Ucapan yang ada di sini saudara, debat di belakang layarnya dicetak, diedarkan dan viral saudara. Pada waktu itu sudah viral karena ada mesin cetak saudara. Jadi sudah belum jadi resmi doktrin resmi gereja, masih dipercakapkan di sini, sudah dijual di mana-mana saudara. Gutenberg adalah seorang bisnismen yang hebat saudara ya. Dia ngerti itu kira-kira dokumen-dokumen mana yang bisa viral, mana yang laku dijual, dan bahkan dia juga bisa kompor-komporin Luther. Tulis lagi dong dalam bahasa Jerman. Dan pada waktu itu ketika nulis dalam bahasa Jerman, Luther nggak langsung exact ya, translasi ya. Latin, Jerman, nggak langsung ya. Dia bisa tulis bahasa Latinnya, lalu dia tulis lagi dalam bahasa Jermannya, bisa rada beda. Tulisan di dalam bahasa Jermannya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat Jerman. Wah, lebih viral lagi loh saudara. Nah ini masalahnya saudara. Ada ucapan-ucapan yang mempertanyakan. Dan boleh sebetulnya mempertanyakan, di sini boleh. Cuman masalahnya, pertanyaan-pertanyaannya, udah kadung viral, dicetak saudara. Mestinya kan nggak dicetak ya di sini ya. Mestinya dijadikan bahan debat universitas. Tapi udah kadung viral. Pertanyaan-pertanyaan dia kepada otoritasnya Paus. Apa iya sih Paus itu berotoritas untuk membebaskan orang di dalam purgatori? Paus boleh nggak mengadakan keringanan hukuman di dalam satisfaction, di dalam hukuman di dalam dunia ini? Boleh, itu tercatat di dalam canon law, tapi urusan orang yang sudah di dalam purgatori, nah ini urusan yang beda lagi. Apa ya boleh ya? Apa ya boleh ya mengadakan Peter indulgence ya? Apa ya Paus tuh kalau misalkan dia itu bisa mengampuni orang yang ada dalam purgatori ya, apa enggak dia sebaiknya bebaskan saja mereka semuanya daripada, kenapa mesti minta bayaran uang sih? Apa yang enggak salah sih? Nah gitu saudara. Jadi ucapan-ucapan itu sudah keluar ke mana orang-orang mulai baca-baca. Iya juga ya. Maka sudah penjualan surat indulgensia pun sudah kayak harga saham aja sudah ya. Begitu ada isu A, harga saham tertentu bisa naik, atau isu B, harga Bitcoin bisa turun sudah. Ada isu nih, the Fed rapat tuh, atau suku bunga BI akan bagaimana? Wah itu harga Bitcoin atau apa ya, kripto atau apa, itu bisa naik atau bisa turun sudah. Nah mirip sudah. Begitu ucapan-ucapan di sini keluar, wah langsung sudah surat indulgensia turun sudah. Begitu turun sudah, para pemangku jabatan kebakaran jenggot sudah. Ini nggak salah nih. Wah ini bahaya ini. Ini yang ditentang adalah otoritas. Padahal urusannya Luther adalah apa? Bagaimana kita berpikir benar. Bagaimana doktrin gereja jadinya benar. Sudah itu aja sudah. Tapi yang disenggol-senggol di sini adalah otoritas. Maka sudah otoritas Roma pada waktu itu panggil Luther ke Roma. Kita adili. Peradilan kamu boleh memberikan jawaban. Panggil ke Roma sudah. Tapi sudah 100 tahun sebelumnya sudah ada preseden sudah. Yaitu sudah pernah ada yang dipanggil lalu dibakar sudah. Sudah tahu orangnya namanya Jan Hus. Kalau sudah tidak tahu tanya sama anak-anak Anda yang ikut pembinaan minggu lalu sudah ya. Nah sudah ada presidennya sudah. Maka sudah Luther tidak bodoh juga sudah. Maka Luther pun tulis surat ya. Akhirnya sampai kepada Spalatin sudah. Wakilnya dari Frederick the Wise, dan akhirnya Frederick the Wise melindungi Luther sudah. Dan posisinya Frederick the Wise ya adalah dia itu elektor. Kita sudah pernah sebut ini juga ya. Dia adalah elektor sudah. Holy Roman Empire ya, kekaisaran Romawi itu punya 7 elektor. 7 elektor. Maka satu elektor, Frederick, ini punya posisi yang kuat sudah. Posisinya dia 1/7. Ini suara 1/7 sudah. Ini presidential threshold lewat nih sudah begitu ya. 1/7 sudah, lumayan banget loh, 1/7, lumayan banget ya. Dia punya suara sangat diperhitungkan sudah. Jadi Roma juga nggak mau terlalu macam-macam sudah. Apalagi emperornya pada waktu itu sudah kepengen anaknya jadi king of Rome. Seorang itu bisa menjadi kaisar kalau dia sebelumnya adalah raja dari kerajaan Roma. Jadi ada kerajaan, lalu kerajaan Roma ini biasanya ada di dalam pole position untuk menjadi kaisar di dalam Holy Roman Empire. Dia butuh untuk mendapatkan support dari Frederick. Maka baik-baiklah sama Frederick. Apalagi sudah pada waktu itu kita tahu sudah Ottoman sebentar lagi masuk tuh. Kalau terjadi perang saudara di dalam Holy Roman Empire, keadaan mereka pasti akan jadi sangat lemah sudah. Maka
Friedrich, saudara, dia punya pikir-pikir posisi gua kuat juga. Dan posisinya kita masyarakat Jerman atau German speaking nation itu kuat juga. Oleh karena itu mereka mengatakan seperti ini kira-kira. Bahwa kami, orang-orang Saxon, ya Saxon, pembuat jam Lange and Söhne. Kita orang-orang Saxon itu tidak menganggap Luther sebagai bidat. Wah itu isu itu kuat, saudara. Isu we are the Saxon itu kuat, saudara. We are the Bavarian, we are Bohemian, atau we are Roman, saudara. Itu ada semacam kayak sensitivitas nasionalitas begitu, saudara. Jadi ketika dikatakan bahwa kita orang-orang Saxon itu tidak menganggap Luther sebagai bidat, maka bukan berarti Luther nggak boleh diadili, boleh, silakan saja diadili, tapi should be diadili di dalam tanahnya Jerman, di dalam Jerman soil. Maka ada pertemuan di Augsburg, tidak di Roma, maka ada juga pertemuan yang nantinya akan sangat penting, saudara, di dalam Leipzig, saudara, Leipzig debate. Nah ini menjadi satu buah pertemuan yang penting, saudara. Karena pada waktu itu, saudara, ya mirip sama zaman sekarang, saudara. Universitas itu punya gengsi. Ada gengsi universitas. Ketika Luther nanti akan berdebat dengan John Eck, saudara, di dalam Leipzig ya, Leipzig debate, itu akan menjadi perdebatan bukan sekedar antara Luther sama Katolik, bukan, saudara. Tapi ini akan menjadi perdebatan antara Leipzig dengan Wittenberg. Universitas Wittenberg ini didirikan sama Friedrich the Wise, saudara. Jadi dia punya kepentingan untuk lu menang ya debat ya, kira-kira begitu, saudara. Ada kepentingan itu juga, saudara. Supaya apa? Kita kalau bisa nyaingin University of Paris, kita kalau bisa punya reputasi yang bagus juga itu, University of Wittenberg. Universitas yang lumayan baru, tapi sekarang kita punya Rising Star. Lumayan banget loh. Saudara kalau misalkan ya, buka sekolah baru. Lalu ada anak sekolah Anda yang tahu-tahu, saudara, karena satu dan lain hal, saudara, gone viral, saudara. Karena ya dia punya postingnya di TikTok atau di mana, saudara. Tahu-tahu karena satu dan lain hal, tahu-tahu viral, saudara, kemana-mana. Kayak kapan hari itu ada NFT Gozali atau apa. Orangnya kaget sekali dulu. Gila ini, foto gue dijual tuh jutaan atau bahkan miliaran kalau tidak saya lupa itu. Itu bingung-bingung, tahu-tahu dia jutawan aja begitu. Tidur-tidur, bangun, tajir gue, kira-kira begitu, saudara. Nah, bisa seperti itu, saudara. Saudara kalau punya universitas baru, lalu berjuang mati-matian, promo di sini nggak berhasil, melakukan ini gagal, rekrutmen mau dosen-dosen yang paling bagus, itu ya mahal, udah mahal-mahal ngajarnya nggak terlalu bisa viral, gitu ya. Tahu-tahu saja, saudara, ada seorang monk, saudara, ada seorang biarawan yang bisa tahu-tahu seperti ini, saudara, yang ditangkap sama Gutenberg ngerti, saudara. Gutenberg lumayan ngerti algoritmanya mesin cetak pada waktu itu, saudara. Caranya pilih font yang bagus seperti apa, lalu caranya pilih kata-kata yang bagus, cetakannya seperti apa, spasinya seperti apa, itu diperhitungkan secara sangat baik, saudara. Dan betul, viral, saudara. Dia mengerti algoritmanya. Kalau mau posting di media sosial itu jam berapa, dia ngerti, saudara. Ya bukan media sosial, tapi mesin cetak, saudara. Dan betul-betul viral, saudara. Maka sekarang, saudara, Wittenberg, tahu-tahu punya Rising Star, saudara. Semua pandangan mata ke Wittenberg. Leipzig debate ini, saudara, Zwingli datang, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, ini gede sekali, saudara. Maka ini akan menjadi pertarungan antara Wittenberg dengan Leipzig. Backup-nya Luther itu kuat, saudara. Andai kata dia itu bidat, saudara, tetap akan dilindungi. Andai kata dibuktikan bidat pun, tetap akan dilindungi. Andai kata kalah debat pun, saudara, dia akan pulang ke Wittenberg, tetap mendapatkan sorak-sorai dengan mengatakan, Luther menang 5-0. Nah kira-kira begitu, saudara. Di dalam satu buah catatan, saudara, mereka itu pergi ke Leipzig, saudara, dengan ditemani mahasiswa-mahasiswa megang senjata. Takut Luther diapa-apakan. Mungkin nggak terlalu perlu, saudara. Tapi sebagai satu buah show, wah itu bagus. Dan itu dipakai Tuhan, saudara. Itu menjadi satu buah venue yang besar sekali, saudara. Jadi kayak pertandingan tinju antara Mike Tyson dan Holyfield lah, kira-kira begitu, saudara. Venue-nya gede sekali, saudara. Dan mereka nggak main-main ya. Kirim satu orang biarawan Dominikan yang juga jago sekali dalam debat, saudara. Namanya adalah John Eck. Saudara, John Eck itu nanti di dalam Diet of Worms, nanti yang akan prosecute Luther itu namanya juga John Eck. Cuman John Eck yang beda, saudara. Jadi John Eck di sini adalah seorang biarawan Dominikan. Di sini saudara juga bisa mendapatkan semacam kayak play ya. Semacam kayak permainan yang berbeda, yaitu Dominican versus Augustinian. Jadi di satu sisi saudara ada kebanggaan Saxon. Di sisi yang lain Leipzig versus Wittenberg. Di sisi yang lain ada juga antara apa? Antara Dominican dengan Augustinian, saudara. Nah, kita akan coba untuk lihat sedikit, saudara, isi debatnya apa, saudara. Sambil kita akan lihat ya arah gerakan argumentasinya Luther nantinya, saudara. Saudara, Luther, saudara,
Mereka akan posting tesis-tesisnya, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, Luther disuruh berkhotbah. Dan ketika Luther disuruh berkhotbah, dia khotbah dari Matius 16. Ini satu buah pemilihan teks yang jelas, bukan random ya. Martin Luther, kita tidak terlalu bisa mengerti, tidak mendapatkan betul-betul alasannya, saudara. Tapi dia khotbah dari Matius 16. Saya coba bacakan ya. Khotbahnya dari ini. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau ini adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Luther khotbah dari ayat ini. Kita tidak mendapatkan word by word teks khotbahnya Luther, saudara. Tetapi argumentasinya Luther kira-kira adalah seperti ini, saudara. Orang-orang gereja pada waktu itu ya, tidak apa-apa ya kita sebut saja Romans Katolik ya. Pada waktu itu berargumen dari sini bahwa Petrus itu adalah kepala gereja. Suksesi kepausan ada di sini. Dia yang pegang kunci. Maka saudara mungkin kalau lihat kartun ya, tulis saja itu Peter and the Key. Saudara akan lihat itu ada gambarnya itu saudara. Petrus pegang kunci dan Petrus itu suksesinya terus-menerus paus sampai sekarang saudara. Of course that is not the case lah gitu kan ya. Karena ada skisma gereja timur dan barat. Tentu saja tidak seperti itu saudara. Tetapi ya itu yang dipercayai secara legenda saudara. Legenda kan selalu asik ya saudara, gitu. Legendanya seperti itu saudara. Nah dari argumentasi surat ini saudara, mereka mengatakan Injil Matius ini mereka mengatakan bahwa Petrus yang memegang kunci keselamatan. Orang itu terikat atau terlepas dari sorga itu kalau mengikuti paus, mengikuti Petrus yang pegang kunci dan turun-temurun paus yang ke bawah saudara. Lalu saudara, Luther mengatakan, lihat ya, di dalam teks ini Yesus tidak memberikan kunci, tapi Yesus memberikan janji. Dia mengatakan, I will. Dia tidak memberikan kunci, tapi dia memberikan janji. Coba lihat ya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, kepadamu akan. Kepadamu akan. Dia belum memberikan kuncinya. Dia akan memberikan kunci itu. Memberikan kuncinya kapan? Nanti di dalam Yohanes pasal 20. Saudara, kita tidak lagi mau PA Matius ya. Kalau kita PA Matius atau kita PA Yohanes sih, saya nggak terlalu setuju sama eksegesinya Luther sih, tetapi kita lagi bicara tentang Leipzig debate ya. Dan Luther mengatakan sudah, di sini Tuhan Yesus berjanji, aku akan memberi. Tapi di dalam Matius pasal 20, coba perhatikan ya. Di dalam kebangkitan Yesus, pasal 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengembusi mereka, ini bukan cuma Petrus loh. Ini rame-rame loh. Artinya bahwa kuasa terhadap keselamatan seseorang itu bukan diberikan kepada paus, tapi diberikan kepada gereja. Diberikan kepada gereja, ini ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Sudah kan, ini happening ya. Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini kan bukan cuma Petrus nih ayatnya ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka dari argumentasi itu, Luther mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia paus itu berkuasa terhadap jiwa atau keselamatan jiwanya seseorang. Lalu sudah, John Eck menjawab apa? Dia menjawab kira-kira seperti ini. Apa yang saya dengar ini ya, sepenuhnya Bohemian. What I heard is completely Bohemian. Saudara kalau dengar kata Bohemian, ingat apa? Bohemian Rhapsody. Itu akibatnya kalau nggak ikut pembinaan kemarin dulu, saudara. Bohemian Rhapsody, Bohemian, kerajaan Bohemia, saudara. Ceko. Tempatnya siapa? Tempatnya Jan Hus. Bohemian itu artinya adalah kamu itu pengikutnya Jan Hus. Kamu itu adalah kaum Husit itu. Kira-kira itulah jawabannya Martin Luther, saudara. Dan untuk menjawabnya, nantinya Luther akan John Eck, saudara, akan menjawabkan kira-kira seperti ini, saudara. Saudara, ada satu buah keputusan atau papal bull, saudara. Papal bull itu keputusan atau bula dari kepausan. Keputusan kepausan 1302. Namanya adalah Unam Sanctam.
Jadi papal bull itu seringkali punya nama, saudara ya. Namanya adalah dari kalimat pertama. Kalimat pertama. Unam sanctam. Ini nama papal bull. 1520 ada papal bull, judulnya Esurge Domine. Arise, O Lord. Ya, bangkitlah Tuhan. Lawanlah bidat itu, Luther. Tuhan disuruh bangkit untuk lawan Luther, saudara. 1520. Tapi ini belum 1520, saudara. 1302. Ada papal bull, keputusan atau bula. Bula ya bahasa Indonesianya ya. Atau keputusan kepausan. Judulnya Unam Sanctam. Oleh Paus Boniface yang ke-8. Saudara kalau ingat saudara, ini adalah paus yang akhirnya nanti akan ditentang sama Raja Prancis, saudara ya. Karena dari Unam Sanctam ini dia memberikan beberapa keputusan penting, saudara. Keputusannya antara lain apa saja, saudara? Yang pertama, doktrin tentang dua pedang. Doktrin tentang two sword, dua pedang. Yaitu pedang spiritual dan pedang temporal. Artinya pendek kata, saudara, urusan keselamatan jiwai, urusan eklesiastikal, urusan gerejawi, itu di satu sisi, itu adalah urusan spiritual. Sementara urusan politik itu di sisi yang lain, pedang temporal. Jadi dikatakan di dalam Unam Sanctam ini ya, di dalam bula kepausan ini, bahwa gereja atau paus memegang kedua pedang ini. Sudah bisa bayangkan ya, ngerinya luar biasa, saudara. Urusan jiwanya orang, urusan gerejawi, urusan keputusan-keputusan doktrinal yang menentukan siapa? Paus. Urusan politik yang menentukan siapa? Paus juga. Doktrin dua pedang. Nah cuman urusan pedang temporal, urusan politik itu diserahkan oleh pemerintah, diserahkan kepada pemerintah sebagai wakilnya gereja. Jadi yang melaksanakan adalah pemerintah atas nama gereja, tapi gereja tetap di atas. Sementara urusan-urusan spiritual langsung dipegang oleh gereja. Lalu saudara, tentang keselamatan manusia ya, saya coba bacakan ya sedikit ya di dalam bahasa Inggris ya saudara. For the rest, we declare, state, determine, and announce that it is necessary that everyone's salvation to be subject to the Pope. Unam Sanctam. Sekali lagi ya, saya coba terjemahkan bebas ya bahasa Indonesia. Maka selanjutnya kita mendeklarasikan, kita nyatakan, kita tekankan, kita umumkan bahwa keselamatan setiap manusia ada di bawah paus. Itu adalah keputusan di dalam Unam Sanctam. Nah saudara, John Eck menariknya, dia tidak langsung mengatakan bahwa, tuh Luther, lihat nih keputusan 1302. Dia tidak mengatakan itu saudara. Tapi dia mengatakan seperti ini. John Wycliffe dan Jan Hus dikutuk di dalam konsili Konstans, dikondem sebagai bidat dan dibakar sebagai bidat tuh, resmi itu keputusan gereja ya di dalam konsili Konstans karena menentang Unam Sanctam. Jadi ada poin-poin dari Wycliffe dan juga dari Jan Hus, John Wycliffe sudah ya, John Wycliffe dan Jan Hus yang menentang Unam Sanctam dan poin-poinnya mereka itu dikondem di dalam konsili Konstans, saudara. Jadi saudara, kalau kamu sounds Bohemian, kalau Luther itu terdengar seperti orang-orang Bohemian, kamu terdengar seperti pengikutnya Jan Hus, maka secara tidak sadar kamu akan menjadi orang yang dikutuk juga secara resmi. Secara resmi, menurut undang-undang yang benar secara keputusan papal bull-nya gereja, konsili Konstans, maka kamu itu sesat. Lalu saudara, Luther saudara, jawab gimana? Saudara, di sini kita lihat ya, Luther itu bukan seorang pendebat yang ulung. Luther orang jenius ya. Orang hebat, iya. Pinter ngomong dan pinter untuk bikin terbitannya laku, iya. Tapi dia bukan pendebat ulung. Dia bukan pemain catur yang jernih pikirannya. Kita tahu saudara, dia adalah orang yang meledak-ledak kan ya. Orang yang rada gampang dipancing saudara. Ini ibaratnya petinju bukan Floyd Mayweather saudara. Dia tidak mementingkan bagaimana caranya nggak kena pukul. Dia mementingkan bagaimana caranya bertarung dengan beringas dan berani, saudara. Saudara lihat Mike Tyson lah, kira-kira gitu ya. Saudara lihat Manny Pacquiao lah, asik, saudara. Kadang-kadang bisa kena pukul KO, saudara. Dipukul sama Marquez bisa tidur, saudara. Tapi ya gaya pertarungannya dia seperti itu, karakter, saudara. Julio Cesar Chavez, itu karakternya seperti itu, saudara. Dia seperti bulldozer, maju terus, saudara. Sampai akhirnya kehabisan stamina dipukulin kayak gitu ya. Nah, Luther seperti itu, saudara. Maka, saudara, Luther menjawabnya seperti apa, saudara? Dengan hati-hati juga, ini Luther ya, saudara. Kita bukan ngomong pedagang pasar ya. Maka dia berargumen juga dengan pakai cara yang baik, saudara. Luther berargumen dengan mengutip, saudara, Nicholas of Tudeski. Seringkali dikenal sebagai namanya itu Panormitanus, saudara. Dia adalah Archbishop Palermo 1435 sampai 1445. Ini ya, Panormitanus. Dia kutip ini.
Dia adalah Archbishop di Palermo, saudara, 1435 sampai 1445. Dia mengatakan bahwa pengajar canon law yang sangat respected ini adalah seorang pengajar canon law, saudara. Jadi ini sangat dihormati di dalam gereja pada waktu itu, saudara. Dia pengajar canon law, pengajar hukum-hukum gereja pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa orang ini, saudara, pernah mengatakan bahwa keputusan konsili itu bisa salah loh. Jadi dia mengatakan, aku Bohemian, dan saya kutip ini pengajar canon law. Dia mengatakan, saudara, bahwa beberapa poin yang dikutukkan kepada John Wycliffe dan Jan Hus itu terdengar sangat Kristen. Luther nggak langsung mengatakan, ya saya adalah Bohemian. Nggak seperti itulah ya. Dia nggak langsung mengatakan, ya saya setuju dengan semua yang dikatakan sama Jan Hus. Meskipun kemudian nanti kita melihat ya, persetujuan Luther terhadap Jan Hus itu makin lama akan makin banyak. Tapi dia tidak langsung mengatakan seperti itu. Meskipun ya kita tahu sudah di dalam legendanya kita tahu ya, di dalam legendanya Luther mengatakan, yes, I am Hussite, ya, gitu ya. Aku adalah pengikutnya Jan Hus. Lalu ada tempat pulpitnya Luther itu dibentuk angsa, saudara. Karena ada legenda di mana Jan Hus mengatakan, kamu sekarang sedang roasting seorang gus. Kamu sedang membakar seekor gus, angsa, bahasa Indonesianya, saudara. Tapi nanti 100 tahun lagi akan ada swan, ya, angsa yang lebih cantik, yang kamu tidak bisa bakar dan kamu tidak bisa rebus. Martin Luther, gitu ya. Ya, itu legenda lah, saudara. Tetapi kita mendapati, saudara, Luther nggak langsung mengatakan, yes, I am Hussite. Tapi dia mengatakan bahwa, kamu tuduh saya Bohemian, tapi berdasarkan ucapannya ini ya, kita tahu bahwa konsili bisa salah. Dan konsili Konstans yang mengutuk John Wycliffe dan Jan Hus ini, dari poin-poin yang dikutukan kepada mereka, ya poin-poinnya yang dikatakan sama, kan mereka waktu mengutuk itu lumayan detail ya. Jadi Jan Hus ya terutama ya, Jan Hus punya poin A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, misalkan ya. Poin ini, poin ini, poin ini, poin ini, poin ini, poin ini dikutuk. Ya, Luther mengatakan beberapa poin yang dikutuk di dalam konsili Konstans itu sounds very Christian, sangat Kristen, sangat evangelical, sangat Injili. Pendek kata, Luther mengatakan bahwa konsilinya salah, konsili Konstans itu salah. Dan saya berdasarkan ucapan dari Nicholas of Tedeschi bahwa konsili bisa salah dan kenyataannya konsili Konstans salah. Jadi, if you say kalau saya adalah seorang Bohemian, nggak apa-apa, karena konsilinya bisa salah kok. Jadi saudara, dengan ucapan ini ya, Luther menempatkan diri di dalam posisi yang secara hukum itu sulit. Secara hukum itu artinya dia mengatakan bahwa, ya saya layak dihukum, saya bidat. Secara hukum, hukumnya sih keliru ya, hukumnya sih keliru. Kita percaya konsili Konstansnya keliru, tapi secara hukum resminya ya dia layak dihukum. Saudara gini, saudara tidak harus setuju sama saya ya, tidak harus setuju sama saya dalam hal ini, saudara. Menurut saya nih ya, secara hukum, Bapak Basuki Cahayapurnama waktu masuk penjara, itu dia layak masuk penjara seturut dengan hukum Indonesia. Menurut saya loh. Saudara tidak harus setuju sama saya ya. Berdasarkan hukumnya, pasal 156A, menurut saya ya dia menista agama. Yang dilakukan dia itu melampaui batas yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak agama Islam. Menurut saya sih begitu. Sehingga dia memang bisa dikenakan pasal penistaan agama. Meskipun saya sendiri merasa pasal itu pasal karet. Saya setuju bahwa itu adalah pasal karet. Tapi kalau kita masih setuju bahwa pasal itu ada dalam undang-undang kita, maka dia bisa dikenakan pasal itu. Tentu saya juga setuju bahwa dia sih bisa masuk karena ada urusan politik lah dan lain sebagainya. Tentu saya juga setuju. Tapi berdasarkan hukumnya, dia memang menempatkan diri sendiri dalam posisi yang sulit sih. Nah Luther, saudara, dia sedang menempatkan diri dalam posisi yang secara hukum itu salah dia. Begitu dia mengakui itu artinya dia mengatakan saya layak dihukum mati. Meskipun saya tidak setuju dengan hukumnya ya, tapi berdasarkan hukum itu saya layak dihukum mati. Saya adalah seorang Hussite, saya adalah orang yang seperti Bohemian itu. Tapi saudara, selain secara hukum ya, dia ada dalam posisi ini saudara. Kita juga mendapati dia ada di dalam satu buah posisi teologi yang gak terlalu disadari, bikin dia itu advance saudara, maju. Yaitu apa saudara? Ini, saudara, konsili Konstans itu kan pada dasarnya diadakan. Konsili itu ya, konsili yang akhirnya mengutuk Jan Hus dan Wycliffe itu saudara. Konsili yang membakar Jan Hus itu ya. Konsili itu bukan diadakan untuk melawan Jan Hus, bukan. Jan Hus itu cuma side show, saudara. Jan Hus itu cuma urusan kecil, saudara. Konsili itu diadakan bukan untuk Jan Hus. Konsili itu diadakan untuk meredakan papal schism, untuk mengadakan, untuk menyelesaikan urusan pertempuran antara paus. Ada paus Roma, paus Pisa, dan paus Avignon. Ini paus berantem, saudara. Pausnya ada 3.
mana Paus yang benar? Maka diadakanlah konsili untuk menyelesaikan urusan ini. Sekaligus dalam konsili ini, Jan Hus dibakar, saudara, dikutuk sebagai bidat, saudara. Nah jadi saudara, konsili ini adalah konsili yang sebetulnya memutuskan bahwa kekuatan Paus itu tidak ultimat. Yang ultimat adalah apa? Konsili. Dan sekarang di dalam Leipzig debate, saudara, di dalam Leipzig debate, Luther mengatakan bahwa konsili ini bisa salah berdasarkan Nicholas of Tudeski. Konsili ini salah. Konsili yang memutuskan bahwa Paus salah dan yang benar konsilinya sendiri salah. Terus, apa yang tersisa Luther? Terus lu mau gimana? Otoritas Paus kamu kagak mau. Konsili kamu bilang salah. Terus gimana dong? Maunya kamu apa? Nah ini sudah, dia mesti berpikir secara cepat sudah. Dan dia adalah pemikir yang cepat sudah. Nah ini nantinya kita akan kenal sudah sebagai satu hal yang saudara dan saya saat ini sangat celebrate sudah. Yaitu apa? Alkitab. Sola Scriptura, Alkitab. Kita mesti ingat ya, zaman itu zaman itu kan bukan zaman membaca ya. Orang nggak punya bacaan masing-masing sudah, orang nggak punya buku, orang nggak bisa baca sudah ya. Mesin cetak juga ya masih baru-baru aja sudah. Jadi Luther memberikan penekanan yang kencang sudah bahwa yang tersisa apa? Ya Alkitab. Kita nggak bisa mengatakan ya otoritasnya ya Yesus Kristus langsung lah. Gimana sudah? Mau kenal Yesus Kristus gimana sudah? Harus melalui Alkitab. Nah ini sudah ya. Nantinya akan mengkristal di dalam sola scriptura ini sudah. Nah sudah, ketika kita melihat ada authority of scripture yang mulai come into play di sini sudah. Kita melihat ya sekali lagi ya, di sini arah ya. Belum sampai ada doktrin sola scriptura belum sih ya. Tapi arahnya sudah lumayan firm ya. Sudah directionnya itu mengarah kepada sola scriptura nantinya sudah. Nah di sini juga sudah, di dalam Leipzig debate ini sudah. Ini kan topik yang diperdebatkan di dalam disputasi Leipzig ini kan ada banyak topik ya. Banyak topik, ya salah satunya topik tentang otoritas ini ya. Lalu topik lain sudah dibicarakan itu kan lagi-lagi purgatori, surat indulgensia. Dan ketika membicarakan itu sudah, Martin Luther sudah mulai mempertajam lagi doktrinnya tentang Alkitab. Ketika bicara tentang purgatori, dia mengambil sudah ayat dari kitab 2 Makabe. Dan dia katakan ayat ini yang dipakai sebagai dasar untuk purgatori. Saya coba bacakan sudah di dalam versi terjemahan baru Deuterokanonika ya. 2 Makabe 12 ayat 45. Saya bacakan aja ya. 2 Makabe 12 ayat 45 dari Deuterokanonika ini, apokrifa. Seperti ini terjemahannya. Lagi pula Yudas Makabeus maksudnya ya. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini suatu pikiran yang musrid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu. Supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Jadi kitab 2 Makabe menjadi dasar untuk kita mendoakan. Mempersembahkan korban. Atau doing something for the dead. Gitu ya. Melakukan sesuatu buat mereka yang saat ini sedang dibakar di dalam api penyucian. Kira-kira begitu saudara. Supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Dan Luther mengatakan ini tidak termasuk dalam kanon. Ini mulai awal-awal kita mendapatkan gambaran secara lebih tajam saudara. Bahwa Alkitab yang kita miliki, Alkitab PL dan PB ini saudara. Sebelumnya, apakah mereka firm memasukkan Deuterokanonika? Ya enggak juga. Pandangannya belum sama-sama tajam saudara. Tapi di dalam bagian ini Luther mulai mempertajam. Alkitab kita adalah PL dan PB. Ini enggak masuk ke dalam kanon. Lalu saudara ya, apa dampak sampingannya saudara? Dampak sampingannya adalah nanti Luther mulai semakin diidentifikasi sebagai those Bohemians. Nah ini nanti akan bergulir saudara, bergulir sampai di dalam 1520 mulai ada papal bull, judulnya Exsurge Domine itu. Isinya sebetulnya bukan ekskomunikasi, isinya adalah kalau dalam 6 bulan kamu tidak menarik semua pengajaranmu, kamu akan diekskomunikasi. Yang dilakukan oleh Luther saudara, ya sekali lagi saudara, dia orang yang panasan saudara, panasan. Dibegitukan dia nggak tunduk, dibegitukan yang dilakukan adalah papal bull-nya dibakar secara publik. Dilihat oleh orang-orang Jerman, ya, dilihat oleh orang-orang Jerman, dibakar secara publik bersama dengan canon law dibakar juga, saudara. Nah itu adalah satu buah aksi yang, ya di satu sisi orang mungkin takut-takut, saudara. Di dalam Leipzig debate ini kan Luther nggak sendirian ya, dia ditemenin sama satu orang yang juga sangat prominent ya, namanya adalah Andreas Bodenstein von Karlstadt. Andreas Bodenstein von Karlstadt. Ini perwakilan Wittenberg juga sudah. Mereka ini ya, Karlstadt ini sempat ngomong ya bahwa gila loh, argumentasinya Luther ini memasukkan kita dalam bahaya loh. Waktu dia mengatakan bahwa Paus bisa salah, atau dia kutip dari Matius pasal 16 lalu mengatakan bahwa ini bukan merujuk kepada Paus. Karlstadt sudah ketir-ketir sendiri sudah.
Tapi Luther sudah, ya biasa sudah. Orang gaya bertarung sudah, ya gaya bertarungnya bukan gaya bertarung hati-hati, gaya bertarungnya dia rada eksplosif, sedikit sloppy sudah. Mukulnya rada banyak, tapi ya banyak lowangnya sudah. Karlstadt orangnya lebih hati-hati sudah. Karlstadt tuh nulis sudah, ngelawan John X sudah. Tulis tesis itu bukan 95 tesis, 300 tesis lebih sudah. Overkill sudah, nggak ada yang mau baca. Gitu ya. We don't care lah gitu ya. 300 tesis siapa yang membaca sudah gitu ya. Nah Luther pinter sudah, Luther nggak akan lakukan seperti itu sudah. Kita tulis 300 tesis sudah, siapa yang membaca sudah, nggak ada yang membaca, dicetak juga nggak laku. Sudah dipegang bukunya tebal dulu gitu, argumentasinya rumit juga, Karlstadt ini sudah ya. Hati-hati orangnya, penuh dengan perhitungan, Luther enggak sudah. Sikat saja sudah. Nah itu yang dilakukan sama dia juga sudah. Ketika papal bull dia terima, sama dia dibakar. Di hadapan canon law dibakar, itu dibakar di hadapan masyarakat Jerman. Maka sudah, Luther semakin disudutkan sebagai bidat. Musuh gereja. Dan sekaligus, those Bohemian. Tanpa rasodi. Saudara, di sini saudara, kita melihat direction kepada satu buah doktrin baru. Apa? Saudara kebayang nggak? Pertama saudara, dikatakan bahwa kamu dikeluarkan dari gereja. Kamu dikeluarkan dari gereja. Kamu bukan lagi bagian dari Holy Catholic Church. Artinya, sekarang kamu tukang sihir. Nggak ada pilihan lain saudara, nggak ada pilihan lain. Anda itu bisa menjadi orang-orang Kristen di dalam gereja, atau menjadi tukang sihir, atau ya pilihan lain jadi infidel lah. Those infidel. Jadi orang-orang, temannya orang-orang Turki itu, temannya Ottoman, jadi Islam. Which is nggak mungkin kan, dia orang Eropa Islam gitu pada waktu itu loh ya. Jadi ya, dia nggak mungkin pengikutnya Ottoman, dia nggak mungkin tukang sihir, tapi dia nggak mungkin anggota gereja yang kudus, Katolik yang kudus. Jadi gimana? Sudah ada presiden sebelumnya, dia disebut sebagai Bohemian. Dan somehow saudara ya, gerejanya Jan Hus ya, meskipun Jan Husnya mati dibakar saudara. Sense tentang kerajaan Bohemia, itu lumayan berdiri saudara. Jadi gereja Jan Hus, itu sudah somehow berdiri di luar Katolik Roma saudara. Dan Luther sudah digolongkan sebagai those Bohemians. Maka dia mulai mau nggak mau develop satu buah doktrin gereja yang baru, bahwa di luar this katakanlah Holy Roman Catholic Church ya, Holy Roman Catholic Church, ada those Bohemians. Jadi kalau gitu definisi gereja itu nggak bisa kalau gereja itu adalah Holy Roman Catholic Church doang. Apalagi sudah nanti sudah kalau lihat ya di dalam 1520 ya, Luther itu akan mengatakan ya, nulis kepada surat kepada Paus Leo yang ke-10. Ini mungkin tersedia online, saudara. Boleh coba lihat. Ya. Atau kalau enggak itu dijual murah sekali, saudara. Saudara beli saja On Christian Freedom, saudara. Ini ada mengikuti, meliputi ini, saudara. Tulisannya dia mengatakan, oh Paus Leo yang terkasih, saya melihat kamu seperti seorang yang di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Kita tulisan seperti itu. Kamu dikelilingi oleh binatang, sebetulnya sekarang yang sedang berkuasa di dalam papacy gitu ya, di dalam kepausan itu adalah sesungguhnya iblis sendiri gitu ya. Dia sudah punya pandangan bahwa ini yang disebut sebagai Holy Roman Catholic Church ini ternyata sama sekali nggak holy. Itu lebih mirip seperti kayak Babylon. Dia pakai istilahnya itu, Babylon. Pakai istilahnya binatang-binatang seperti kayak kalajengking, lalu seperti Sodom dan Gomora gitu ya. Ini sudah. Lalu dia juga mulai merasakan Bohemian itu bagus juga, betul juga, Jan Hus banyak yang benar. Dan dia dikeluarkan sudah. Maka sudah mulai muncul satu buah doktrin yang baru tentang gereja. Jadi apa itu gereja? Apa itu gereja? Gereja itu bukan membership dari Katolik Roma. Melalui sakramen. Ikut sakramen baptis dan maintain membership melalui sakramen penance. No. Yang namanya gereja adalah apa? Tempat di mana kamu mendapatkan firman Tuhan. Dan tempat di mana iman itu dipertumbuhkan. Nah itu ada prosesnya saudara. Tapi itu yang sekarang kita warisi saudara. Melalui satu buah proses yang secara rada sengaja, rada nggak sengaja, tersudut-tersudut. Sampai akhirnya mau nggak mau dia harus putuskan ulang saudara. Apa itu gereja? Dia sudah terima papal bull, dia dikeluarkan dari gereja. Tapi toh dia juga sudah pernah disebut sebagai Bohemian. Jadi apa itu gereja? Gereja adalah tempat di mana firman Tuhan itu dikabarkan, diberitakan, being heard. Dan melaluinya iman itu dipertumbuhkan. Ini yang semestinya kita warisi juga sudah bagi kita yang sama-sama celebrate ya tradisi ini sudah. Sama-sama merayakan tradisi reformasi ini. Kita sama-sama berharap ya di dalam gereja kita. Ini tradisi reform sudah, Second Helvetic juga mengatakan sudah. Khotbah itu adalah firman Tuhan. Harus ada, nggak tentu sih ya, khotbah bisa ngaco sih ya. Tapi kalau ada khotbah firman Tuhan yang disajikan, lalu ada iman yang dipertumbuhkan, itulah gereja. Kalau pendetanya tidak mengkhotbahkan firman Tuhan, tapi mengkhotbahkan artistry, ya
sesuatu yang artistik, kelihatan indah dan lain sebagainya. Saudara doakan supaya pendetanya cepat mati. Atau cepat bertobat atau cepat diganti. Kalau enggak kasihan gerejanya. Kasihan gerejanya. Enggak jadi gereja itu. Saudara berharap ya ada firman Tuhan yang diberitakan, lalu ada iman yang dipertumbuhkan. Tapi saudara, konsekuensinya, kalau ada khotbah firman Tuhan yang diberitakan dan kita gereja Tuhan itu enggak mau mendengarkan firman Tuhannya, itu artinya ya kita yang dilewatkan dari gereja loh. Luther punya doktrin sama saudara. Enggak ada keselamatan di luar gereja. Enggak ada keselamatan. Enggak ada salvation di luar gereja. Pada waktu kita lakukan interviewan sama Martin Luther saudara ya, di dalam acara anak-anak itu saudara, itu kan beberapa di antaranya itu saya ambil dari On Christian Freedom ya saudara ya. Di dalam On Christian Freedom itu ada juga kan saudara, ucapan-ucapan seperti kayak orang-orang Kristen itu bagaimana sih kehidupannya dia? Kehidupannya dia itu pokoknya asal iman saja, asal iman. Yang penting iman, nggak penting gereja, nggak penting kehidupan komunitas. Luther mengatakan nggak bisa. Kalau kita mau mengerti Luther, kita mesti mengerti Luther di dalam konteksnya. Di dalam konteksnya Luther, saudara mau mendengarkan firman harus di dalam gereja. Harus in the church. Saudara. Maka kita orang-orang Kristen saat ini saudara, mestinya mewarisi hal itu secara sama saudara, spiritnya. Gereja adalah tempat di mana firman Tuhan diberitakan, diperdengarkan, dan melaluinya iman itu dipertumbuhkan. Saya berhenti sampai di sini, saudara sekalian. Kristus terang.